Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Ibu Puji, binaan Gabus Purwodadi, Ustaz. Oh, Purwodadi. Ya, mari. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang mahram, Ustaz. Ya. Apakah mahram anak mantu dari anak istri? Karena gini, Ustaz. Anak-anak saya dulu tuh sejak kecil udah bapaknya udah meninggal, terus kami menikah lagi. Sekarang anak saya tuh sudah mau menikah. Jadi istri dari anak saya nanti apakah mahram dengan suami saya yang sekarang itu, Ustaz? Itu yang pertama. Istri dari anak saya. Oh ya. Terus dengan suami saya yang sekarang ini loh, Ustaz. Ya. Nah, itu. Yang kedua, Ustaz, mengkultuskan, Ustaz, yang saya tanya, apakah termasuk mengkultuskan, Ustaz? Misalnya saya tuh sering punya perasaan seperti ini, mendengarkan tausiah kalau nggak dari Ustaznya sendiri kok sepertinya ampang ataukah nggak marem gitu lah. Begitu juga misalnya radio gitu, kalau mendengarkan bukan radionya kita sendiri juga rasanya nggak mantap gitu. Nah, saya sering misalnya di dalam acara di kampung ataukah di kantor terus ada tausiah, tapi isinya yang hanya nggak berdasarkan jelas. Nah, seperti itu. Terus saya tuh punya perasaan kok kalau mendengarkan tausiah kalau nggak dari ustadznya sendiri ataukah dari ustadz kita misalnya dari MTA tuh kok sepertinya nggak mantap atau ampang itu. Apakah seperti itu tuh Kak juga termasuk mengkultuskan, Ustadz? Itu yang kedua. Selanjutnya, Ustadz, yang menjadi ganjalan di hati saya itu tentang dalam menegakkan atau menegakkan yang hak atau agar yang batil itu sirna, Ustadz. Itu dalam acara misalnya kematian, insya Allah sudah semua warga semuanya sudah secara syar'i dalam melaksanakan misalnya dalam acara kematian. Namun dalam acara pernikahan, Ustadz, masih ada hal-hal walaupun itu sudah warga, tapi masih ada acara-acara yang masih bercampur aduk antara yang hak dan yang batil. Misalnya contohnya misalnya dalam merias pengantin ataukah dekorasinya ataukah sound systemnya ataukah dari keseniannya. Nah, sering saya lihat itu tukang riasnya seorang wanita, sedangkan pengantin pria itu juga dirias dari seorang wanita itu dan dituntun ke sana kemari. Nah, hal itu yang kadang-kadang menjadi ganjalan dalam hati kami dalam melihatnya itu seperti itu, Ustadz. Nah, bagaimana kita dalam menunjukkannya hak tadi agar yang batil itu sirna, makanya kita harus bisa menunjukkan kesenian seperti apa yang hak. Oh, seperti ini loh yang syar'i. Yang seperti ini loh dekorasi yang syar'i. Misalnya sound system yang syar'i. Nah, itu loh Ustadz, mohon saran dan bimbingannya. Mudah-mudahan kami warga binaan Gabus ataukah Pakis dan semuanya di Kabupaten Grobogan bisa menegakkannya hak dan yang agar yang batil itu bisa sirna, Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mahram, coba dibaca surat An-Nisa 1 ayat 23 ya. Dalam Al-Quran sudah diterangkan tentang mahram. Surat An-Nisa surat keempat ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Ini diperhatikan satu persatu ya, yang termasuk mahram itu ibu.
Terus anak-anakmu yang perempuan, anak perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara perempuan, Mbak Yu atau adik. saudara-saudara bapakmu yang perempuan, Nah, saudara, bule atau bude dari bapak. Ya. saudara-saudara ibumu yang perempuan, Bule atau bude dari ibu. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, Ya, anak adik atau anak kakak. Ya. Saya punya adik, saya punya kakak, punya anak perempuan, itu mahram. Terus? anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, Ya, dari anak perempuan, saya punya Mbak Yu, ya, atau punya adik perempuan, kemudian punya anak mereka perempuan, itu mahram dengan saya, tuh, keponaan itu. Terus? ibu-ibumu yang menyusui kamu, Ibu susu, saudara perempuan sepesusuan, saudara perempuan, walaupun bukan saudara kandung, tapi sama-sama menyusu seorang ibu. Ya, tunggal suson dalam bahasa Jawanya. Itu mahram. Terus ibu-ibu istrimu, yakni mertua, ya, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, anak istri, maksudnya anak tiri dalam pemeliharaanmu. Saya punya istri saya janda sudah punya anak. Nah, anak perempuan istri saya tadi dengan saya mahram dengan syarat. Terus dari istri yang telah kamu campuri. yang telah kamu campuri. Saya punya istri janda. Istri saya sudah saya campuri, sudah saya kumpuli. Anak perempuan istri saya tadi dengan saya mahram. Tapi kalau saya belum kumpul sama istri saya yang janda tadi, kemudian istri saya meninggal atau cerai, terus saya menikahi anak perempuan tadi, boleh. Terus Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. nah, berarti kalau saya punya istri janda belum sempat saya kumpuli kemudian saya cerai, saya mengawini anak perempuan istri saya tadi, boleh. Berarti bukan mahram. Tapi kalau saya sudah kumpul sama istri saya tadi, kemudian saya cerai atau karena meninggal saya menikahi anak perempuannya, tidak boleh, itu haram, itu jadi mahram. Terus Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yakni menantu, ya, menantu, istri-istri anak kandungmu. Saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki tadi nikah. Saya punya mantu perempuan. Nah, karena sesuatu hal, mungkin anak saya tadi cerai dengan menantu saya tadi. Terus itu saya nikahi, itu nggak boleh. Jadi mahram. Terus? dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Nah, dua perempuan yang bersaudara. Saya menikahi seorang wanita, wanita tadi punya adik ya perempuan atau punya kakak perempuan, tak nikahi sisan. Tidak boleh itu, haram. Jadi kakak beradik saya nikahi kabeh, tidak boleh itu. Termasuk mahram. Terus? Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu kan. Lah yang ditanyakan ibu itu istri dari anak laki-laki, anak tiri. Saya, bapak, nikah dengan janda. Janda saya punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki tadi saya nikah dengan wanita. Berarti menantu tiri itu kan. Nah, dengan saya mahram apa bukan? Bukan mahram. Ya, bukan mahram karena itu bukan menantunya sendiri, itu menantu istri saya kan gitu kan. Dengan saya kan bukan anak saya. Kalau anaknya tadi, kalau dia anak perempuan dengan saya mahram. Anaknya.
Nah, maka kalau itu tadi tidak termasuk di situ. Terus yang pertanyaan yang kedua, bukan termasuk mengkultuskan, bukan. Kan seperti ibu tadi mendengarkan tausiah, mendengarkan radio, lah kok ya dengar dari radio misalnya isinya dakwah agama kok cuma banyak guyonnya, ya, banyak tidak nurut tuntunan, tidak ditunjukkan dasarnya. Kalau ini dakwah agama kok tidak pernah menunjukkan Qur'annya, tidak pernah butuh hadisnya. Nah, dengar radio MTA kok selalu, hadisnya ini, Qur'annya ini. Nah, mestinya kalau kita ingin mengetahui tentang Islam, ya lebih mantap yang ditunjukkan dalil-dalilnya tadi. Maka kalau kita memilih ya yang merasa lebih mantap karena sesuai dengan tuntunan tadi, itu namanya tidak mengkultuskan, itu memilih kemantapan di mana yang dirasa dalam hatinya itu yang benar. Gitu. Ya kan ada pilihan ya milih kan. Wong ndelok wayange kadangkala milih dalang kok gitu. Ada dalangnya mantep gitu. Ya dah, nah dalang mantep ya mantep tenan wong dalangnya mantep. Itu dengan dalang-dalang yang tidak mantep, wah aku mantep, dalang mantep atau boleh itu wong pilihan. Karena mengapa kok milih begitu? Karena suara yang sudah didengar itu lain. Jadi itu tidak termasuk mengkultuskan, tidak. Karena memilih ini dan memilih itu tadi beralasan. Alasannya apa? Isi tausiahnya yang diharapkan. Kemudian upacara pernikahan syar'i. Sound system yang menurut syar'i itu seperti apa saya belum tahu. Sound system ini sound system syar'i, ini sound system tidak syar'i. Itu seperti apa? Kalau sound system syar'i itu suaranya suara pengajian terus, lah kuwi karek sing nyiwara neng kono. Sound system itu kan alatnya kan. Alat itu yang syar'i dan yang tidak syar'i tidak ada bedanya. Tinggal sekarang yang memanfaatkan alat itu. Ya, dekorasinya. Kalau menurut syar'i bagaimana? Wong dekorasi itu namanya untuk apa itu? Nah, hiasan. Seperti tanyakan dulu Pak Ahmad. Pernah menanyakan ada pakai janur, ada yang kalau pakai janur, ada yang tidak mau datang karena janur. Nah itu, lawang janur kok wedi, janur kan blarak enom. Nah kok takut. Adapun orang yang takut dengan ada janur nggak mau datang, ya silahkan. Kalau kita enggak apa-apa, wong janur. Ya. Ya, ada lagi tanda toh. Kalau di sini tanda kematian ada bendera apa? Merah. Sekarang Majelis Ulama Surakarta membuat bendera putih, ya, ditulisi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya sebagai tanda. Nah sekarang kalau ada tanda kematian pakai bendera merah, apa boleh apa tidak? Boleh, itu kebiasaan di sini tidak bertentangan dengan akidah, boleh saja. Dia bendera merah ya boleh, bendera hijau ya boleh, bendera putih ya boleh. Yang penting untuk tanda toh. Saya kira hukum bendera kayak tanda apa? Kalau memang sudah masyarakat di situ tandanya itu ya boleh saja dipakai. Nah sekarang kalau dekorasi terserah aja, yang penting ya tidak bertentangan dengan agama. Lah sekarang kalau berhias merias lain lagi dengan dekorasi. Yang dibikin dekor itu ruangannya atau tata ruangnya, bukan mantennya yang didekor. Ya, nah kalau memang ini pengantin lagi dirias oleh perias perempuan ya tidak semestinya, maksudnya ada di nganten dandan ora iso maksud. Nah, dandani dhewe. Apa toh laki-laki pakai dandan pakai apa ya? Pakai bebetan, pakai pakaian Jawa itu, terus pakai keris, pakaiannya ora duwe keris nyilih keris kene lho, Pak. Disilih lho dengar ya toh. Nah, boleh pakai ini keris. Ya boleh aja. Nah, ya nanti ya semaksimalnya lah cari yang meriah itu juga cari yang laki-laki. Meriah mengantin laki-laki kan lebih mudah dari pengantin perempuan. Jadi kalau dekorasi saja
Tapi kalau masalah manten tadi berdandan tadi ya semaksimalnya lah, kalau manten putri ya putri, manten putra ya putra begitu. Itu ya Ibu, perkara sound system monggo. Kalau kita ingin seperti tuntunan Islam betul ya ya sudah. Pakai waliman itu wis rasah, anggo sumbangan-sumbangan, undangan dah supaya datang, tidak mengharapkan sumbangan apapun. Karena waliman itu undangan makan bersama, orang makan enak, orang nek enak ya ora dipangan kok ya. Undangan makan bersama. Mari kita undang untuk makan dalam acara pernikahan anak saya. Ya. Nggak usah. Maka kalau ada tulis sih, kami waliman, nggak ada sumbangan. Kalau pakai ulem, pakai undangan itu ya ditulis aja, tidak menerima sumbangan dengan bentuk apapun. Nah gitu, setelah merasa nyumbang. Oh kok tanpa mengurangi kehormatan, ya, cindera mata, ya, jangan diwujudkan dengan barang. Itu nek diteruske wujudno uang, ngono lho karepe. Nah, wong saiki pinter-pinter tanpa mengurangi kehormatan, oh iki njaluk duit iki gitu ta. Sing ngerti. Jadi itulah Ibu. Jadi masalah dekorasi silahkan saja.